Bab 2 Doki Benua. Bulan adalah seperti piring perak dan bintang-bintang memenuhi langit. Pada puncak tebing, Xiaoyan berbaring di rumput dan di mulutnya sehelai rumput hijau. Dia mengunyahnya sedikit dan membiarkan kepahitan menyebar ke dalam mulutnya perlahan. Dia mengangkat telapak putih dan meletakkannya di depannya, menghalangi bulan dan hanya membiarkan beberapa cahaya bulan melewati celah di antara jari-jarinya. Dia menatap raksasa bulan perak melingkar di langit. Ai, berpikir kembali pengujian di sore hari. Xiaoyan menghela napas ringan. Dia malas menarik tangannya kembali dan beristirahat kedua tangan di atas kepalanya. Dia tampak linglung. 15 tahun sudah. Ya, suara lembut yang tiba-tiba itu meludahkan dari remaja muda tanpa peringatan apapun. Dalam pikiran Xiaoyan, ada sebuah rahasia yang hanya dia sendiri tahu. Dia bukan orang dari dunia ini. Lebih tepatnya, jiwanya itu bukan dari dunia ini, lah berasal dari sebuah bintang biru yang bernama Bumi. Adapun misteri dijelaskan mengapa ia akan berada di sini, dia sendiri tidak tahu. Namun, setelah tinggal di sini selama beberapa waktu, ia perlahan-lahan menyadari. Dia melewati ke sisi lain. Saat ia tumbuh dewasa, ia perlahan-lahan mulai memahami potongan-potongan benua ini. Benua ini disebut Doki Benua. Di benua itu, tidak ada banyak cerita dari pengguna sihir dan efek mereka, melainkan, Doki adalah bintang utama. Pada sepotong besar tanah ini, pelatihan Doki telah menjadi biasa setelah kerja keras dari individu yang tak terhitung jumlahnya yang terus melatih di luar generasi, memperluas pengetahuan sekitarnya. Doki semua jalan ke atas. Doki dan umat manusia adalah satu dan sama dalam kehidupan sehari-hari dan dengan demikian, Doki sangat penting di benua itu. Itu bisa disebut tak tergantikan. Karena jumlah tingkat di Doki terus meningkat, begitu pula sejumlah cara untuk melatihnya. Beberapa lebih baik daripada yang lain, seperti yang diharapkan. Setelah melalui sistem analisis, peringkat Doki di Doki Benua mendapat dibagi menjadi 4 kelas yang berbeda: Tian, Di, Xuan, Huang. Dan setiap kelas dibagi lebih lanjut ke pemula, menengah dan jajaran tinggi. Teknik Doki Anda pelajari juga ditentukan seberapa kuat Anda akan. Misalnya, jika seseorang berlatih teknik peringkat medium kelas Xuan, ia akan secara alami lebih kuat dari orang yang berlatih teknik peringkat tinggi kelas Huang. Dalam Doki Benua, untuk membedakan kuat dari yang lemah, ada 3 kriteria yang perlu memandang. Pertama, dan juga yang paling penting, adalah kekuatan tubuh alami Anda. Jika seseorang hanya memiliki tingkat 1 bintang dari kekuatan, bahkan jika dia berlatih teknik kelas Tian peringkat tinggi, dia tidak akan mampu mengalahkan Huang kelas tempur guru. Selanjutnya adalah teknik tingkat. Jika 2 orang dari kekuatan bawaan yang sama adalah untuk pertempuran, satu dengan teknik yang lebih baik jelas akan menang. Terakhir adalah Doji 1. Doji adalah jenis khusus dari keterampilan yang digunakan ketika mengendalikan Doki, dan di tanah Doki, Doji juga dipisahkan menjadi Tian, Di, Xuan, Huang. Doki di benua itu berbicara untuk dirinya sendiri, tetapi Doji berbeda. Hampir semua orang dimulai dengan kelas Doji Huang. Jika Anda ingin mempelajari lebih lanjut keterampilan kontrol muka, Anda akan perlu untuk bergabung dengan sebuah sekte atau mendaftar di sekolah Doki. Tentu saja, ada beberapa yang, secara kebetulan, berhasil mempelajari keterampilan yang lain sebelum telah ditinggalkan, atau mereka yang memiliki keterampilan Doji kompatibel. Untuk orang-orang ini, tingkat tempur mereka mungkin sedikit lebih tinggi dari normal. Mengandalkan 3 aspek-aspek ini, Anda dapat menentukan siapa yang kuat dan yang lemah. Semua dalam semua, jika Anda berhasil mempelajari tingkat tinggi teknik Doki, manfaat di masa depan akan sangat besar. Namun, tingkat tinggi Doki teknik yang benar-benar sulit didapat sebagai rakyat biasa. Mereka yang terbuka untuk umum normal, teknik kelas Huang. Bagi mereka klan yang lebih besar atau sekte-sekte kecil, teknik kelas Xuan adalah norma. Misalnya, di klan Xiaoyan, teknik tingkat tertinggi mereka hanya bisa dipraktekkan oleh pemimpin klan Singa Angin Serangan 2. Ini adalah teknik peringkat medium kelas Xuan gaya angin. Di atas kelas Xuan akan kelas Di. Tapi semacam ini teknik tingkat tinggi mungkin hanya dapat diperoleh oleh organisasi seperti negara kuat.
Sedangkan untuk kelas Tian, dalam 100 tahun, itu belum muncul sekali. Seperti yang dinyatakan sebelumnya, jelata mencoba untuk mendapatkan teknik tingkat tinggi adalah seperti mencoba untuk mendaki gunung tanpa gigi. Namun, tidak ada yang mutlak. Dalam dunia Doki, ada ribuan klan. Di utara, ada orang-orang disebut sebagai tak terkalahkan. Mereka menyatu jiwa mereka dengan binatang liar dan menjadi barbar. Di selatan, ada kelas tinggi binatang klan semangat cerdas dan berbakat. Dan bahkan orang-orang bawah aneh dan terkenal. Karena luasnya benua, ada pasti menjadi kasus tokoh tanpa nama yang, secara kebetulan, terjadi pada keajaiban yang membuat mereka kuat. Atau, mungkin ada orang yang terikat oleh nasib untuk menemukan teknik yang kuat. Di tanah Doki, ada satu kalimat yang terkenal. Jika Anda menemukan diri Anda terjebak di selokan atau ditinggalkan oleh dunia, jangan panik. Mengambil 2 langkah ke depan dan mungkin Anda akan menemukan diri Anda lebih kuat daripada sebelumnya. Tentu saja, meskipun baris ini tidak salah, dalam 1000 tahun sejarah di benua itu, tidak ada banyak cerita orang mendapatkan kuat secara kebetulan acak. Sebagai hasil dari ini, setiap hari, ada individu yang tak terhitung jumlahnya yang mencoba untuk menerobos dan menemukan keterampilan baru atau teknik, melainkan hanya kembali dengan pinggul atau kaki yang patah. Semua dalam semua, benua ini penuh misteri dan keajaiban. Untuk mengakses lemari besi rahasia teknik Doki, Anda harus setidaknya menjadi Do penuh Z untuk memenuhi kebutuhan dasar. Xiao Yan, tampaknya begitu jauh. Xiao Yan meludah rumput dan cepat berdiri dan membuat wajah gila. Dia menghadapi langit dan berteriak, "Sialan! Bagaimana aku bisa bermain untuk orang bodoh seperti ini?" Dalam kehidupan masa lalunya, Xiao Yan adalah biasa-biasa saja, rata-rata orang biasa. Kekayaan, ketenaran dan kecantikan tampaknya sejajar dengan hidupnya. Tidak pernah berpotongan itu. Kemudian, ketika ia datang ke benua ini, Xiao Yan terkejut. Karena set kedua pengalaman, semangatnya menjadi jauh lebih kuat daripada rata-rata orang. Ini harus diketahui bahwa di benua Doki, semangat Anda diputuskan pada saat kelahiran. Mungkin, karena Anda tumbuh lebih tua, itu akan memperkuat sedikit-sedikit. Tapi tidak ada teknik yang dikenal untuk melatih semangat Anda untuk menjadi lebih kuat. Itu semangat yang kuat Xiao Yan yang memberinya bakat, serta ketenarannya sebagai jenius. Untuk rata-rata orang, jika mereka diberitahu bahwa mereka bisa menjadi jenius, ada sedikit keraguan bahwa mereka akan mengklaim ketenaran mereka dan menjalani kehidupan yang tinggi. Untuk orang biasa saja seperti Xiao Yan, ketika ia mulai melatihnya Douziki, godaan untuk bisa naik ke ketenaran tak tertahankan. Tentu saja dia tidak akan memilih untuk tinggal tersembunyi dan terus melatih. Jika tidak ada kecelakaan, Xiao Yan mungkin bisa tumbuh bahkan lebih dengannya label jenius. Sayangnya, pada 11, label itu dicuri darinya dan dalam satu malam, jenius berubah menjadi sepotong sampah. Setelah berteriak di bagian atas paru-parunya untuk sementara waktu, Xiao Yan akhirnya tenang dan wajahnya berubah tenang kembali. Tidak peduli betapa marahnya dia tidak akan bisa mendapatkan kekuatannya kembali. Pahit menggelengkan kepalanya, Xiao Yan merasa sengsara. Dia tidak tahu apa yang terjadi dengan tubuhnya, dan tidak tampak keluar dari biasa. Rohnya tumbuh saat ia berusia. Seperti yang diharapkan, penyerapannya Douziki juga luar biasa cepat. Itu lebih cepat dari pejuang terkuat dari beberapa tahun yang lalu. Semua faktor ini seharusnya berarti bahwa Xiao Yan adalah seorang jenius alami. Tapi semua Douziki bahwa ia diserap tampaknya benar-benar hilang. Harga dirinya terpukul dan ia hanya bisa merasa tertekan. Mengambil napas dalam-dalam, Xiao Yan mengangkat tangannya. Di jarinya adalah cincin hitam dari desain yang sederhana. Bahan yang digunakan untuk membuat itu tidak diketahui. Di atasnya beberapa tanda juga. Ini adalah satu-satunya hadiah mendiang ibunya memberikan kepadanya sebelum dia meninggal. Dia mulai memakainya sejak usia 4 dan bahkan sekarang, 10 tahun kemudian, ia masih mengenakan. Ini adalah hadiah yang berharga dari ibunya dan Xiao Yan berharga itu mahal. La mengusap cincin dan berkata pahit, "Ini beberapa tahun. Saya sudah benar-benar membiarkan ibu turun ya." Sambil menghela nafas dalam-dalam,
Xiao Yan cepat berdiri dan berbalik, mengatakan pada sosok hitam dari hutan, "Ayah, mengapa kau datang?" Meskipun Nya Douziki hanya tahap 3, kesadaran spiritualnya itu mirip dengan yang dari 5 bintang Douze, bahkan mungkin lebih baik. Sambil berpikir tentang ibunya, ia merasa gangguan tiba-tiba dari hutan. "Ah, Yan ini sudah cukup terlambat. Kenapa kau masih di sini?" Dari arah pepohonan. Setelah hening sejenak, suara lembut terdengar. Pohon-pohon bergoyang sedikit dan seorang pria setengah baya melompat keluar. Wajah tersenyum lebar. Matanya terpaku pada anaknya di bawah sinar bulan. Pria parubaya mengenakan mencari tunik berwarna abu-abu mahal. Dia berjalan dengan kebanggaan dan martabat dan wajahnya menunjukkan hal itu. Dia adalah pemimpin klan Xiao, serta ayah Xiao Yan, seorang bintang 5 Douzi Xiaozan. "Bapak, mengapa Anda tidak kembali untuk beristirahat belum?" Menghadapi pria parubaya, Xiao Yan tersenyum menebal. Meskipun ia memiliki satu set kenangan, saat ia lahir, orang di depannya memperlakukannya sebagai dengan cinta dan perawatan. Ketika ia kehilangan kekuasaan dan rohnya, cinta tidak mengurangi tapi tumbuh sebagai gantinya. Ini menusuk di hati Xiao Yan, membuat Xiao Yan mengakui dia sebagai ayahnya. "Yan, kau masih berpikir tentang apa yang terjadi sore ini?" Mengambil langkah besar ke depan, Xiao Zhan tersenyum lagi. "Haha, apa yang ada untuk berpikir tentang? Ini adalah dalam harapan saya." Xiao Yan digosok kepalanya dan memaksa tersenyum. Melihat Xiao Yan wajah lembut, Xiao Zhan menghela nafas. Keduanya dalam diam selama beberapa saat, sebelum Xiao Zhan mengatakan, "Yan, kau 15 sekarang, kan?" "Ya, ayah, hanya 1 tahun lagi. Dan Anda harus menghadiri upacara kedewasaan," kata Xiao Zhan. "Ya, ayah, hanya 1 tahun tersisa." Kepalan Xiao Yan menegang selama beberapa saat sebelum dia menjawab. Dia sangat jelas apa upacara kedewasaan berarti. Setelah upacara punya masa lalu, untuk Xiao Yan yang tidak melatih, dia akan tunduk pada kriteria mencari teknik doki. Karena ia begitu lemah, ia akan dikirim untuk melakukan pekerjaan normal di bagian lain dari klan Xiao. Ini adalah aturan klan dan bahkan jika pemimpin klan itu ayahnya, ia tidak akan mampu berbuat apa-apa. Jika salah satu tidak mencapai Douze pada usia 25, klan akan mengusir mereka. "Maaf, Yan, jika Anda tidak mencapai Douziki 7 tahap demi tahun depan, saya tidak bisa melakukan apa-apa untuk membantu Anda, tidak peduli betapa aku ingin. Dalam klan ini, aku bukan pengambil keputusan tunggal. Ada juga orang-orang tua menunggu saya untuk membuat kesalahan." Melihat damai Xiao Yan, Xiao Zhan menyuarakan rasa bersalah. "Bapak, saya akan terus bekerja keras. 1 tahun kemudian, saya pasti akan mencapai tahap 7 Douziki." Xiao Yan meyakinkan ayahnya, 4 tahapan dalam 1 tahun. Kalau itu aku dari sebelumnya, itu mungkin. Tapi sekarang aku mungkin tidak memiliki banyak kesempatan. Meskipun Xiao Yan berusaha meyakinkan ayahnya, ia sendiri adalah pahit tentang hal itu. Mengetahui betul posisi Xiao Yan, Xiao Zhan hanya bisa menjawab dengan menghela nafas. Dia tahu bahwa 4 tahap Douziki dalam setahun sangat sulit. Dia lembut menepuk kepala Xiao Yan, dan tersenyum, mengatakan, "Sudah cukup terlambat. Anda harus kembali dan beristirahat. Besok, klan memiliki tamu dan Anda tidak boleh melewatkan upacara." "Tamu? Siapa?" tanya Xiao Yan, penuh rasa ingin tahu. "Anda akan tahu besok." Xiao Zhan mengedipkan mata pada gelisah Xiao Yan, meninggalkan dengan senyum lebar di wajahnya. "Jangan khawatir, ayah, saya akan bekerja keras." Xiao Yan mengusap cincin sederhana sambil mengangkat kepalanya dan berbisik-bisik. Hanya ketika Xiao Yan mengangkat kepalanya, cincin hitam di jarinya menyala dengan cahaya misterius dan berkelebat. Berkedip, Xiao Yan menyadari itu bukan orang.